Shalom saudaraku. Hari ini pada hari yang keempat kita akan belajar tentang apakah kuasa itu. Tiap-tiap orang beriman didiami oleh Roh Kudus. Karena jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 9. Tetapi tidak semua orang percaya mempunyai kuasa. Roh Kudus adalah oknum ketiga dalam kealahan. Ialah Allah. Kita tidak dapat mempunyai lebih banyak atau lebih sedikit dari Allah. Jadi, kuasa harus datang bukannya dengan jalan kita memperoleh lebih banyak dari Roh Kudus, tetapi dengan memperkenankan Roh Kudus memperoleh lebih banyak dari kita. Menjadi penuh dengan Roh Kudus berarti membiarkan Roh Kudus memperoleh segala sesuatu dari kita. Orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukanlah orang yang mempunyai lebih banyak Roh Kudus daripada orang lain, melainkan adalah seseorang yang membiarkan Roh Kudus memegang penguasaan sepenuh atas kehendak, kasih sayang, dan keinginannya. Seringkali Roh Kudus diizinkan tinggal di hati banyak orang percaya sebagai seorang tahanan yang diistimewakan daripada sebagai Tuhan dan Raja yang berkuasa. Roh Kudus datang bukan sebagai kuasa yang dapat saya pakai, tetapi sebagai kuasa yang ingin memakai saya. Terkadang kita berdoa, menunggu, menanti Allah memberikan sesuatu kepada kita. Padahal Allah justru menanti sampai kita memberi kepadanya segala sesuatu yang kita miliki dan segenap keadaan kita agar dapat dipakai olehnya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, demikian kata Yesus. Kristus memiliki segala kuasa dan ia ingin menyatakan kuasa itu di dalam saya dan melalui saya. Keputusan terakhir tergantung pada saya, kehendak saya, apakah saya akan membatasi kuasa Allah ataukah saya membiarkan firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Tak terhitung berapa banyak orang Kristen yang kecewa dengan diri mereka sendiri dan dengan keadaan rohani mereka. Mereka berdoa dan berdoa memohon baptisan Roh Kudus. Ada yang sampai berpuluh-puluh tahun tapi tidak mendapatkan berkat itu. Mari kita kembali pada ruang atas, di mana mereka berkumpul dan menantikan kekuasaan dari tempat tinggi. Mereka berkumpul dengan sehati, tidak ada perbantahan dan tidak ada keraguan dalam hati dan pikiran mereka. Semuanya sepakat menantikan, memohon dan mengharapkan kuasa itu. Lalu kuasa itu datang tiba-tiba. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sejam sebelumnya mereka tidak siap untuk bersaksi bagi Kristus. Sekarang mereka telah siap. Alangkah besarnya perbedaan yang terjadi sebelum dan sesudah pemberian kuasa itu. Sebelum hari itu, para rasul, sudah pasti 70 orang murid yang diutus oleh Yesus, telah berkhotbah dengan berani. Namun tidak ada satupun khotbah-khotbah mereka yang tercatat. Tetapi sekarang, setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, Allah memberikan kita khotbah Petrus yang panjang lebar. Mereka adalah orang-orang bertobat sebelum hari Pentakosta. Mereka sudah bersih seperti yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi sekarang mereka telah menjadi orang yang lain, orang yang penuh kuasa dan keberanian. Kita juga mungkin menjadi murid namun tidak siap untuk melayani walaupun kita bekerja keras untuk Tuhan. Tidak seorang pun yang siap untuk melayani Allah kecuali ia dipenuhi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Apa yang sebenarnya Roh Kudus lakukan sehingga mengubah murid-murid sedahsyat itu? Apa pekerjaan Roh di dalam diri mereka? Yohanes 16 mencatat tentang maksud kedatangan Roh Kudus untuk orang-orang percaya. Ayat 13, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, ia akan memuliakan Allah. Ia akan memuliakan aku. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 26, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dari ayat-ayat itu kita belajar bahwa pekerjaan Roh Kudus ialah menyatakan Kristus kepada kita dalam cara yang baru,
membawa kita kepada pengertian yang lebih penuh akan pikiran dan kasih Kristus, dan mempermuliakan Dia di dalam kita dan melalui kita. Roh Kudus adalah laksana sebuah teleskop yang membawa Kristus dan perkara-perkara Kristus lebih dekat. Roh Kudus adalah laksana sebuah mikroskop yang membuat perkara-perkara Kristus yang tidak nampak menjadi nampak dan luar biasa indah dan bagus. Tetapi teleskop maupun mikroskop itu tidak banyak gunanya kecuali itu disetel sedemikian sehingga mata kita dapat melihat dengan jelas. Setiap orang beriman ada Roh Kudus yang diam di dalamnya, tetapi Roh Kudus membuat segala perkara Kristus menjadi jelas secara rohani apabila kita berada di bawah pengawasan dan kekuasaannya sepenuhnya. Ia juga memberi pemahaman tentang Tuhan Yesus dan kebenarannya seperti yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pengertian kita diterangkan secara menakjubkan, segala hal menjadi baru. Setelah George Muller menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan memperoleh baptisan Roh Kudus, ia berkata, "Saya mengunci diri saya di dalam kamar supaya saya dapat berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya belajar lebih banyak dalam beberapa jam daripada sebelumnya saya pelajari dalam waktu beberapa bulan." Tuhan Yesus tidak dapat dilihat sebelum Roh Kudus membuka mata kita. Ia tidak pernah dilihat dalam segala keindahan dan kemuliaannya, dan tidak dialami dalam segala kuasanya sebelum Roh Kudus menerangi pengertian kita dan dengan demikian mempermuliakan Kristus. Kekuasaan dari tempat tinggi adalah kuasa untuk menerima hidup Kristus dengan lebih berlimpah-limpah agar kita dapat menyatakan hidup itu kepada orang lain. Kekuasaan dari tempat tinggi adalah pengungkapan dan realisasi Tuhan Yesus secara gamblang dalam hati seorang manusia yang membuat agama dan kesaksiannya menjadi sesuatu kenyataan. Apakah artinya itu? Itu hanya berarti bahwa orang-orang melihat kehidupan Kristus di dalam diri kita. Mereka melihat bahwa kita tidak mencari kepentingan, kesenangan, ketentraman atau reputasi kita sendiri. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Orang Kristen yang penuh kuasa itu meninggikan Kristus sendiri. Ia hanya mencari kemuliaan Yesus Kristus Tuhannya saja. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Satu-satunya jalan menuju kuasa itu ialah dengan pengabdian penuh, menempatkan seluruh diri kita, tujuan kita, pekerjaan kita, rencana kita, hidup kita di dalam tangan Allah. Kristus memberikan kuasa sebanding dengan kebulatan penyerahan kita kepadanya. Terpujilah Tuhan Yesus yang memberikan kuasa seperti itu kepada manusia. Bila kita mengingat bahwa Yesus Kristus sangat berarti bagi kita dan bahwa Ia dapat lebih berarti lagi bagi kita, dan apabila kita mengingat segala sesuatu yang dapat dilakukannya melalui hidup dan pelayanan kita kepada dunia yang dibebani dosa dan kekacauan, maka sungguh heran bila ada orang percaya yang menahan atau menolak atau ragu-ragu menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Sekarang saatnya kita menyerahkan hidup dan diri kita sepenuhnya kepada Roh Kudus untuk dipimpin, dikuasai, diberi kuasa dan diberkati dengan berlimpah-limpah serta dipakai olehnya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.